kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul di sini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Kau ridhoi. Pak Bupati, pada hari ini Bapak Bupati akan selamat datang di tutorial pajak yang Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang senantiasa membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah bagi kami dan bagi para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, para pemimpin dan rekan-rekan kami pada saat ini akan melaksanakan kewajiban mereka untuk negara ini, yakni melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Semoga apa yang telah kami lakukan ini dapat Engkau nilai sebagai pahala dan sebelum sambutan, saya mau izin Pak Bupati, karena saya sudah hampir 2 tahun di Karimun, jadi saya sudah bisa terpantau. Anak raja duduk di singgasana, duduk didampingi oleh sang ratu. Sambutlah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Kabupaten Karimun Bapak Anur Rofiq, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Bapak Firmansyah, dan para tamu undangan yang hadir di tempat ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya insya Allah pagi ini kita dapat melaksanakan kegiatan taat pajak bersama Bapak Bupati. Seperti yang sudah disampaikan pembawa acara, bahwa acara ini adalah bagian dari Pekan Panutan yang merupakan acara tahunan yang digelar Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan sebagai role model dari para kepala pemerintahan kepada masyarakat agar melaporkan SPT tahunan PPh-nya dengan tepat waktu. Perlu kiranya kami sampaikan bahwa penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun pada tahun 2019 adalah sebesar 309 miliar. Sementara itu PDLP Kabupaten Karimun sebesar 9,4 triliun. Ini artinya tax ratio kita masih sebesar sekitar 3%, sedangkan tax ratio secara nasional rata-rata 11%. Tax ratio ini menunjukkan seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dari total perekonomian Kabupaten Karimun. Ini artinya potensi penerimaan pajak yang masih bisa kita kumpulkan itu masih besar. Semakin besar penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun, akan semakin besar pula dana alokasi umum yang akan diterima oleh Kabupaten Karimun. Hanya dengan diadakan acara pajak bersama Bapak Bupati, diharapkan kesadaran masyarakat Kabupaten Karimun terhadap kewajiban perpajakannya akan meningkat, baik untuk kewajiban pelaporan maupun kewajiban
kewajiban pembayaran pajaknya. Pajak yang dikumpulkan oleh masyarakat Kabupaten Karimun secara tidak langsung akan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Karimun itu sendiri demi kemajuan Kabupaten Karimun. Karena dengan pajak kuat Indonesia maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pergi ke pasar membeli salak. Salak dibawa dari Medan. Ayo semua lapor pajak, lebih awal, lebih nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian C, isikan data utang pada akhir tahun. Data utang yang telah ada input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu utang pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin mendapatkan data utang lainnya, klik tambah, pilih kode utang sesuai dengan jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, di dalam itu jangan jangan dimasukin di kirain di fokus. Pada lampiran 2, pada bagian A, isikan data penghasilan final. Pasti kemudian ada asisten 3, kemudian dari perbankan juga hadir, serta seluruh tamu-tamu yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi khusus teman-teman dari media, dari pers. Tentunya pagi yang penuh keberkahan ini di hari Jumat dan subuh tadi turun hujan yang memang sudah sama-sama kita tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan. Allah SWT memberikan hujan, dan sebenarnya hari ini kami sudah membedakan untuk melaksanakan sholat sunnah istiqomah, itu sudah mohon hujan pada sholat Jumat. Tetapi Allah sudah mengabulkan doa kita sebelum kita laksanakan sholat sunnah untuk hajat hujan ini. Mungkin malam tadi sudah diturunkan termasuk pagi hari. Oleh karena itu kita syukuri dan kembali kita berkumpul bersama-sama di gedung nasional ini dalam rangkaian kegiatan taat pajak bersama dengan pemerintah Karimun dan seluruh instansi tajim Kabupaten Karimun dan juga tentunya seluruh masyarakat Kabupaten Karimun. Semoga kegiatan taat pajak yang dilakukan pada proyek pajak pertama Kabupaten Karimun ini akan mencapai hasil yang maksimal dengan batas waktu yang telah ditentukan. Salah satu dengan kita hadir sini untuk memberi motivasi kepada seluruh wajib pajak sehingga target yang diberikan kepada proyek pajak pertama ini dapat kita laksanakan. Selawat dan salam tanpa kita yang menyanyikan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai Bapak Ibu yang kami hormati, khusus Kepala Proyek Pajak Pertama yang sudah menyampaikan bahwa kegiatan taat pajak yang dilaksanakan pada hari ini sebenarnya dilakukan secara nasional seluruh Indonesia, di mana kata-kata proyek pajaknya akan melaksanakan kegiatan ini
dan ini menjadi suatu kegiatan nasional untuk mendorong masyarakat kita, wajib pajak kita untuk mengisi dan melaporkan SPT tahunnya tepat waktu, yaitu batas akhirnya adalah tanggal 31 Maret yang akan datang. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Karimun memberikan apresiasi dan terima kasih kepada kantor pelayanan pajak pertama Kabupaten Karimun dengan keberadaan kantor pelayanan pajak pertama Kabupaten Karimun dan seluruh jajaran ini tadi sudah dilaporkan dapat memberikan kontribusi kepada penerimaan negara melalui pajak persorangan, pajak badan hukum dan lain sebagainya, yang dari peredaran uang yang ada di Kabupaten Karimun setahun yang berkaitan lebih dari 9 triliun, dan dari pajak yang didapatkan tadi sebesar 309 miliar, artinya dari tax itu 3%. Tentu ada target-target tertentu yang harus dilalui, harus dilakukan oleh kantor pelayanan pajak Kabupaten Karimun untuk tahun 2021 yang akan datang. Di tahun 2020 yang akan nanti akhirnya pada 2021 Maret yang sama. Dan coba saya tanyakan berapa target untuk tahun yang akan datang. Targetnya adalah lebih kurang 330 miliar. Tapi ada kenaikan lebih kurang 21 atau 20 miliar ke sekitar 6% dari kondisi yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan ini akan tercapai tentunya dari target yang sudah dipatok atau diberikan oleh Dirjen Pajak kepada pelayanan pajak Kabupaten Karimun. Kemudian yang kedua, mari kita masyarakat khususnya perorangan kita untuk taat melaporkan dan mengisi dan melaporkan SPT tahunan kita tepat pada waktunya, karena ini juga bagian dari kewajiban kita. Tadi dengan sistem aplikasi yang disiapkan, di mana disampaikan bahwa taat pajak bersama kepala daerah Bupati. Saya terima kasih, dan saya tadi sudah melaporkan pajak tahunan saya, dan tadi sudah saya terima di emailnya bahwa laporan tentang pajak saya sudah diproses dan sudah saya laporkan. Dan tentu kita harap bapak-bapak nanti dapat melakukan sebelum batas tanggal 31 Maret yang akan datang. Ini sejalan dengan kewajiban kita semua sebagai penyelenggara negara, khususnya kami di pemerintah Kabupaten Karimun, untuk laporan LHKPN kami di tim Pusubah KPK Kabupaten Karimun sudah mencapai 100% yang sudah kami di tingkat nasional. Kita termasuk kabupaten 10 besar yang sudah dapat menyelesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan, di mana kami ada 853 entitas yang harus melaporkan LHKPN. Tentunya sejalan dengan LHKPN ini saya juga mengharapkan mengimbau khusus jajaran pemerintah Kabupaten Karimun, tadi Pak Sekda juga sudah melewati Bupati, Sekda dan seluruh pejabat yang wajib mengisi SPT tahunan ini untuk melaksanakan pengisian dan pelaporan ini tepat waktunya. Begitu juga seluruh instansi yang ada di Kabupaten Karimun dan seluruh masyarakat Kabupaten Karimun. Mari kita bersama-sama mendorong kesuksesan untuk taat pajak ini, sehingga penerimaan negara bisa dapat optimal dan tentunya kembali ke daerah kita ini dalam bentuk dana bagi hasil atau transfer pusat ke daerah, apakah dengan bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lain sebagainya dapat kita terima dan dapat kita lakukan untuk proses pembangunan melalui kewajiban dan pajak yang kita lakukan. Karena
pajak ini kewajiban untuk pusat, distribusi lainnya adalah kewajiban ke daerah. Alhamdulillah Pak, kalau tidak salah untuk distribusi dari PAD kami yang kami terima juga mencapai 300 lebih sedikit daripada pajak yang Bapak pungut itu penerimaan PAD kami di bulan ke 350 miliar yang dari Kabupaten yang merupakan pendapatan asli daerah, dan utama tentunya adalah transfer dari pemerintah pusat yang merupakan pajak ini merupakan bagi hasil yang diberikan kepada daerah tentunya. Mudah-mudahan tercapai, saya doakan mudah-mudahan tidak lagi mencapai 330, yang benar kita doakan di 400. Ini tentu ke daerah akan ditambahkan. Kalau dari yang sebelum semuanya lupa pajak, yakin saya masih banyak yang harus dikejar, masih banyak yang menunggak pajak, tapi pengumpulan pajak ada di sini, penunjakannya ada, ya. Nah, jadi saya kira sekarang sudah semakin baik, sudah lebih transparan, sudah makin mengerti, dan tentunya saya harapkan juga dari petugas penerimaan pajak hendaknya juga jemput bola permudah. Kalau dulu orang pajak datang orang lari, ya kan Pak? Nah sekarang orang pajak datang orang sangat senang karena terbantu dia mengisi SPT itu sehingga mereka senang untuk dapat wilayah. Kalau dulu bekerja-kerja dengan wajib pajak ini, nampak orang pajak macam orang nagih pajak ada lagi. Terus sekarang soal kita masyarakat dan orang yang taat pajak, kita doakan semoga sukses penerimaan pajak yang sukses membangun Kabupaten Karimun. Kalau Bapak tadi membantu, saya juga berbantu walaupun kopian ini diangkat dari belakang. Bantu bukan beberapa, tak bisa serta-merta dengan sini lahir kecuali memang orang yang mendapatkan. Sampai berikan, agar bantu tak sedih bisa, tapi antara satu dan misi kadang-kadang tak ketemu. Ya, indah sungguh warna pelaminan, kain permainan ini juga dibentangkan. Jika sudah menerima formulir PNT tahunan, mari isi dan kita laporkan. Buah timun dijadikan acar, dimakan dengan sambal petai. Semoga semua berjalan lancar, target dan kekaunan bisa tercapai. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sedikit saya sampaikan sedikit. Mari bersama-sama Bapak Ibu instansi yang ada, saya sudah membuat surat edaran ke jajaran pemerintah, instansi pendidikan, camat, RW, RT, lurah untuk bersama-sama melaksanakan waspada COVID-19. Dan kita pemerintah daerah Kabupaten Karimun sudah melakukan upaya-upaya. Satu adalah untuk mengantisipasi masuknya COVID-19 dari orang-orang yang datang dari berbagai daerah dengan pintu masuk pelabuhan internasional. Kapal sandar dari Singapura dan Malaysia, penumpang dulu-dulu sudah dilakukan pengecekan. Kemudian penumpang lain sampai di tempat pengecekan paspor imigrasi sudah dipasang thermoscan. Apabila kedapatan itu sudah nampak semuanya, ada seseorang yang panasnya mencapai 38 atau lebih, langsung dimasukkan ruangan isolasi, dilihat perkembangannya 1 sampai 1,5 jam. Kalau sudah yang dikatakan awal tidak terjadi penurunan, panas baru dibawa observasi ke rumah sakit rujukan adalah Rumah Sakit Umum Muhammad Sani. Kemudian sekarang sudah kita melakukan semalam di pelabuhan domestik. Pelabuhan domestik penumpang yang datang itu harus melewati ruang tunggu. Di sana dipasang thermoscan. Setiap orang yang lewat akan ketahuan. Begitu juga orang yang berangkat dari Karimun mau keluar dari Karimun juga dilakukan pengecekan thermoscan. Begitu juga kita sampai di Kota Batam akan dilakukan yang sama. Jadi waspada karena dilakukan kebijakan pemerintah antara
lintas kabupaten juga sudah dilakukan, dan hari ini dilakukan juga pengecekan secara manual di pelabuhan Tanjung Gelam, Pelabuhan KPK, Pelabuhan Pelabuhan juga dilakukan. Oleh karena itu kita dukung bersama-sama upaya pencegahan dini ini. Salah satu tadi dengan dilakukan di pelabuhan. Kedua, ada 10 tip yang kami sosialisasikan di media, radio, dan sebagainya tentang pencegahan ini. Salah satunya adalah budaya hidup bersih dengan mencuci tangan pakai sabun. Baik kita dari mana-mana maupun di rumah, khususnya kepada keluarga-keluarga kita. Jadi, mari kita sosialisasikan bersama-sama hal ini. Dan terakhir yang ketiga, alhamdulillah, walaupun di Indonesia sudah ditetapkan kejadian luar biasa atau KLB oleh Kementerian Kesehatan, mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermohon kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa, semoga ketika Kabupaten Karimun dijauhkan dan tidak terjadi virus COVID-19 ini sampai ke tempat kita. Semoga niat baik kita dan doa kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nanti pada sholat Jumat sambil mengikuti sholat sunnah untuk mohon hujan istisqa, kemudian kita lanjutkan muhasabah dan zikir bersama dengan kita berdoa bersama-sama semoga Kabupaten Karimun kita dijauhkan dari musibah, bencana dan bahaya baik dari luar maupun dari kita dalam ini tentunya. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok sini Pak. Sini Pak. Sekda dulu. Pak Sekda tak mau deh. Peci mereng Bang. Itu kacang birang. Tengok sini Pak. Iya.